Dia menginginkan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, sehingga dia lupa kalau nikmat yang sebenarnya dia nikmati, itu menandakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua selalu sehat ya. Dipanjangkan usia untuk keberkahan ibadah kita, tambahan amal baik kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, bermunajat, bermuhasabah, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kondisi-kondisi di masa pandemi menjadikan kita untuk semakin tambah syukurnya, tambah ibadahnya, tambah banyak kedekatan kita kepada Allah. Ada satu hal yang sering terjadi diperdebatkan di antara sesama kita. Mungkin kita sadari atau tidak itu ya. Tentunya perdebatan yang sederhana, yang simpel sekali. Tapi terkadang kita ini selalu menginginkan apa dalam hidup kita. Kita punya rizki, kita punya sehat, kita punya panca indera yang Allah lebihkan untuk kita gunakan dengan kebaikan. Kita punya keluarga, anak, istri, suami. Dan itu tentunya menambah kenikmatan yang sebenarnya Allah turunkan. Tapi terkadang manusia tidak menjadikan nikmat itu mencapaikan dirinya pada sebuah kemuliaan. Apa yang sering diperdebatkan? Satu, kita berbicara al-fadlu. Al-fadlu itu kemuliaan. Al-fadilah. Fadilah itu ada faedah yang baik karena di dalamnya ada sesuatu yang mulia. Yang kedua, kita berbicara kenikmatan. Mana yang lebih baik antara kenikmatan tadi ataukah kemuliaan? Kita berbicara yang baik itu adalah al-fadlu ataukah an-ni'mah. Terkadang orang disibukkan untuk mencari kemuliaan, tapi dia lupa kalau dia sebenarnya sudah menemukan kenikmatan itu, yang sebenarnya kenikmatan itu yang menjadikan dirinya naik derajatnya menjadi sosok yang mulia. Tapi terkadang ada orang yang mementingkan nikmat. Dia menginginkan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, sehingga dia lupa kalau nikmat yang sebenarnya dia nikmati, itu menandakan kemuliaan yang Allah turunkan. Ketika kita berbicara al-fadlu, al-fadlu itu ada kemuliaan. Banyak orang yang kagum melihat seseorang ketika ada yang Allah muliakan untuk hidupnya. Faddalallahu ala syai'in min ba'dina. Allah sudah muliakan terhadap sesuatu di antara kita. Sehingga ketika ada kemuliaan sesuatu di antara kita yang Allah lebihkan, lalu kita akan mengatakan orang itu berkecukupan. Fahuwa fa'innahu minal mustaghni. Dia adalah orang yang dalam kehidupannya istighna. Istighna itu dia sudah dalam posisi al-ghina. Dia sudah dalam keadaan ma'iftaqaralih. Dia tidak lagi butuh begitu. Nah, orang yang mulia, entah dia mulia karena jabatannya, mulia karena kedudukannya, mulia karena hartanya, mulia karena apapun dalam hidupnya, kita akan mengatakan orang itu mulia karena ada yang Allah lebihkan untuk. Baru kita sebut itu mulia. Nah, sekarang ketika kita berbicara nikmat, nikmat itu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan. Kita punya uang, kita bisa menikmati. Kita punya sehat, kita bisa menikmati. Kita punya materi, keluarga, kerabat, anak, istri, keturunan, kita bisa menikmati. Tapi apakah kenikmatan itu cukup di situ? Padahal kenikmatan itu yang akan mengantarkan sosok seseorang menjadi derajatnya baik, derajatnya mulia. Dari nikmat ini dia akan menjadi orang yang fadlun tadi, orang yang dimuliakan, memiliki kemuliaan. Dan ketika ada orang yang memiliki kemuliaan, dia tidak bisa merasakan dirinya mulia kalau dia tidak pernah menyadari kalau Allah sudah menurunkan nikmat untuknya. Nah, kondisi kita hari ini, saudara-saudara, sahabat muslim sekalian, apakah kita merasa hidup ini sudah mulia?
Atau adakah kemuliaan-kemuliaan yang Allah munculkan dalam hidup kita? Kondisi saat ini kita harus berpikir, bersyukur. Apakah nikmat Allah itu sudah Allah turunkan dan kita merasakannya? Atau kita merasakannya tapi kita tidak sadar kalau itu datangnya dari Allah? Coba sama-sama kita berintrospeksi. Kita sama-sama berpikirlah, karena manusia itu kan sosok yang Allah lebihkan. Karena ada kemuliaan akal. Yang dia bisa berpikir, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dari situ dia akan menyimpulkan, manusia ini akan merasakan, oh, hidup ini sudah mulia. Tapi kapan manusia itu merasa mulia? Kita punya jabatan, nggak pernah kita bersyukur. Cari terus jabatan sampai pangkat ini naik terus, jabatan ini bertambah terus. Kita punya penghasilan, tapi kapan manusia itu bersyukur dengan penghasilannya? Dia cari kemuliaan dengan penghasilan itu. Dia tambah, bekerja di A, bekerja di B, buat A, buat B, buat C. Dia tingkat penghasilan menjadi A, B, C, D. Dia punya keturunan, dia punya keluarga. Dia kembangkan, dia besarkan. Tapi apakah itu menjadi sosok yang mulia? Ingat, ketika kita berbicara nafkah, ketika kita berbicara apa yang harusnya kita berikan, karena itu adalah anugerah, pemberian yang Allah berikan untuk kemaslahatan hidup kita. Kalau ini kita syukur, andai kata kita berpikir untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka kesyukuran itu menunjukkan sebuah kemuliaan. Tapi jangan kita merasa diri kita mulia, merasa diri kita besar, merasa diri kita ini cukup, sombong, ya, merasa diri kita ini berpengaruh, merasa diri kita ini hebat. Penyakit-penyakit seperti ini, manusia berasa dirinya mulia, tapi dia tidak pernah sadar kalau di balik kemuliaan itu ada nikmat yang Allah titipkan untuknya. Nah, ketidaksadaran ini yang berbahaya untuk dirinya. Sadarlah teman-teman, sahabat muslim, sudah terlalu banyak anugerah yang Allah berikan dari nikmat-nikmat yang hari ini tidak kita rasakan, tetapi ketika kita pikirkan dengan akal kita, sudah terlalu banyak yang Allah turunkan dengan kenikmatan. Dibanding dengan setitik kecil musibah, setitik kecil wabah yang Allah turunkan hari ini. Dan ketika kita concern kepada satu titik itu, wabah itu tadi, kita abaikan semua kenikmatan. Kita abaikan yang sebenarnya sesuatu itu akan mengantarkan kita kemuliaan. Anggap ini ada satu papan tulis. Anggap ini adalah dinding putih. Allah kasih yang buruk untuk hidup kita dengan wabah, dengan musibah, dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan. Fokus kita akan di situ. Titik hitam itu tadi. Pada dinding putih atau papan tulis putih itu tadi. Padahal yang putih-putih ini tadi, yang Allah kasih untuk kita, tapi kita tidak sadar. Maka kalimat Allah di dalam Al-Hujurat ayat ke-8. Fadlam minallah wa ni'mah. Ada kemuliaan yang datangnya dari Allah. Dan itu sebenarnya adalah kenikmatan yang telah Allah turunkan untuk kita. Sahabat muslim, coba kita hari ini belajar bersyukur. Belajar bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan gerak-gerak langkah, perbuatan dan amal baik kita. Kalau kesyukuran itu kita lakukan, maka insya Allah kita tidak akan mencari di mana kenikmatan dan di mana kemuliaan. Semua itu akan mengalir, tetapi aliran itu hanya kepada Allah. Mengalirnya nikmat, mengalirnya kemuliaan kembali kepada Allah. Mengalirnya martabat yang berjalan, status sosial yang berjalan, pangkat yang berjalan, mengalirnya nikmat materi. Kita punya uang, mengalirnya nikmat keturunan dan seterusnya. Kita hanya akan bisa menyadari itu datang dari Allah. Karena fadlan minallah wa ni'mah. Kata-kata minallah itu bersumber dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tambah bersyukur, tambah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, tambah menyadari kalau hidup ini terlalu banyak kemuliaan, terlalu banyak fadilah, al-fadlu yang Allah turunkan untuk hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi pesimis, nggak sakit hati, nggak emosional, tidak merasa takut, bimbang, ragu. Karena Allah bersama kita,
Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, tinggal kitanya. Harus kembali kepada Allah di masa-masa seperti ini. Terima kasih sahabat muslim, semangat, sehat selalu, bertafakuh, bermuhasabah, bermunajat, dan berdoalah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.